Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Agribisnis B akan melakukan simulasi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Anggota kelompok yang pertama, saya Nanda Dwi Puspitasari sebagai moderator. Yang kedua, Juliandi sebagai penyuluh. Yang ketiga, Agustin Dwi Kurnia Rosanti sebagai peserta atau petani. Yang keempat, Iqbal Swandika Putra sebagai peserta atau petani. Di sini kami mengambil tema dari link teknik budidaya pembenihan padi dan pengendalian hama di Desa Palimanan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Adapun agendanya, yang pertama, penyampaian latar belakang, yang kedua, permasalahan, yang ketiga, tujuan dari kegiatan pemberdayaan, yang keempat, program pemberdayaan, dan yang kelima, pembahasan. Yang pertama, penyampaian latar belakang. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat yang ketidakmampuannya baik karena faktor internal maupun eksternal. Pemberdayaan diharapkan mampu mengubah tatanan hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, sebagaimana cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, sejahtera, dan maju. Terlepas dari produksi padi di Indonesia yang cukup besar, petani padi juga harus bisa membibitkan padinya secara mandiri. Dengan melakukan pembibitan secara mandiri, otomatis biaya produksi dari budidaya padi akan menjadi sedikit, sehingga akan meningkatkan keuntungan yang didapatkan oleh petani. Untuk proses pembibitan sendiri, petani butuh peran seorang penyuluh untuk menjelaskan dan memberikan ilmu kepada petani tentang pembibitan padi. Yang kedua, permasalahan. Permasalahan yang pertama, pada proses pembibitan ini, petani mendapatkan kendala di sistem perairan. Yang kedua, pengetahuan petani terhadap cara proses pembibitan. Yang ketiga, terkait hama dan penyakit pada proses pembibitan. Selanjutnya, tujuan kegiatan pemberdayaan ini untuk menyegarkan kembali dan menambah wawasan para petani di wilayah Palimanan tentang teknik budidaya padi dan pengendalian hama penyakit. Program pemberdayaan. Program pemberian materi berupa teknik budidaya padi, pembenihan, dan pengendalian hama penyakit. Dari program tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda. Yang pertama, untuk program teknik budidaya padi yang bertujuan agar semua petani padi yang berada di wilayah Palimanan mengetahui teknik budidaya padi yang baik dan benar agar meningkatkan produktivitas. Kedua, untuk program pembenihan padi yang bertujuan agar petani memiliki informasi yang cukup dalam hal pembenihan dan tidak salah langkah dalam melakukan proses pembenihan. Ketiga, untuk program pengendalian hama dan penyakit yang bertujuan untuk memberikan informasi berupa cara pengendalian hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman padi mampu menyebabkan gagal panen. Adapun skema pemberdayaan, kegiatan akan dilaksanakan dengan online mengingat masih adanya pandemi COVID-19. Pemberian materi akan disampaikan dengan cara menggunakan media Google Meet. Dalam kegiatan ini ada dua pihak yang terdiri dari mahasiswa, kepala desa, dan para petani padi. Peran mahasiswa dalam kegiatan ini adalah sebagai penyuluh atau narasumber yang memberikan informasi berupa materi dari program-program tersebut dan petani padi. Peran petani padi adalah sebagai partisipan. Dari materi yang telah diberikan oleh mahasiswa, diharapkan para petani mampu memahami dan mempraktikkan apa yang telah disampaikan. Setelah pemberian materi telah diberikan, akan diadakan sesi tanya jawab untuk para petani yang masih belum mengerti. Adapun sasaran pemberdayaan, sasaran kegiatan pemberian materi pemberdayaan masyarakat ini tentunya untuk para petani padi yang berada di Desa Palimanan. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat ini, para petani diharapkan mampu memahami dan menerapkan apa yang telah disampaikan oleh narasumber. Adapun materi pembahasan yang akan disampaikan oleh Juliandi sebagai penyuluh. Kepada Juliandi dipersilahkan. Oke, terima kasih kesempatannya.
Jadi di sini saya akan menyampaikan dua materi tentang program pemberdayaan kami. Yang pertama itu tentang cara pembenihan padi yang baik dan sesuai dengan anjuran teknologi. Dan yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang pengendalian hama dan penyakit. Mohon di next slide-nya. Jadi di sini ada video, mau diputar videonya. Oke, ini untuk pembenihan padinya. Yang pertama itu kita akan menyiapkan alat dan bahannya. Di sini kita menggunakan media tanamnya itu media ladu atau tanah sawah yang sudah dikeringkan, atau juga kita bisa menggunakan pasir. Yang kedua itu bahannya itu benih padi yang sudah kita rendam. Selanjutnya alatnya ada tray atau kotak pembenihan. Selanjutnya eh, ada ayakan atau pengayakan tanah itu digunakan untuk memisahkan batu-batu atau kerikil atau benda lain yang bisa menghambat pertumbuhan serta bisa menghambat penanaman dengan menggunakan mesin transplanter. Selanjutnya, jika semua alat dan bahan sudah disiapkan, kita menyiapkan alatnya, yaitu traynya tadi kita lapisi dengan koran, setelah itu kita isi dengan tanah. Kemudian untuk ketebalan tanah pada tray itu kurang lebih 2 cm. Setelah selesai, kita akan menaburkan benih di atas tray. Penaburan benih ini kita menggunakan alat supaya benihnya itu rapi, itu. Setelah selesai kita rapikan, baru setelah selesai dirapikan nanti kita akan diproses penyiraman. Di proses penyiraman ini usahakan semua benih itu tersiram, maksudnya tidak ada yang tidak tersiram gitu. Ya, setelah selesai di proses penyiramannya, ini ada proses pertumbuhan benihnya. Nanti kita akan menyimpan benihnya itu di bawah sinar matahari yang cukup supaya prosesnya itu berjalan dengan lancar. Karena di proses pembibitan ini kita harus menggunakan cahaya matahari yang optimal. Setelah kurang lebih 12 sampai 15 hari, benih pun siap ditanam di lahan. Oke, mungkin itu untuk proses pembibitannya. Bisa kita lanjut untuk materi yang kedua untuk hama dan penyakit. Ya, untuk pengendalian hama dan penyakit pada tanaman padi ini, hama dan penyakit merupakan salah satu faktor penyebab rusaknya pertumbuhan dan produksi tanaman. Bahkan dapat menyebabkan kematian bagi tanaman sehingga menimbulkan kerugian yang besar bagi petani. Next. Oke, di sini ada beberapa hama tanaman padi. Yang pertama itu ada keong mas. Keong mas itu nama latinnya itu Pomase canasilota. Keong mas ini dia merusak tanaman padi dengan cara memarut jaringan tanaman yang makanya yang menyebabkan adanya bibit hilang per tanaman. Jadi keong mas ini dia biasanya tuh memakan atau menggigit bibit tanaman tuh yang masih kecil. Dan biasanya tuh dia juga tinggalnya di tempat atau di sawah yang tergenang, yang airnya banyak. Terus untuk ulat gerayak ini dia biasanya menyerang pada daun tanaman. Biasanya dia menyerang tuh pada malam hari. Pada malam hari, gejala yang di daun itu dia berupa bercak-bercak putih dan berlubang serta meninggalkan tulang daun. Larva ulat gerayak ini dia menyerang dari sejak persemaian sampai dengan fase pengisian. Biasanya serangan ini terjadi pada musim kemarau, yaitu pas kekeringan air. Untuk selanjutnya ada walang sangit. Walang sangit ini adalah hama tanaman padi setelah berbunga. Jadi dia ini akan menyerang padi itu setelah padi itu berbunga dengan mengisap cairan-cairan bulir padi.
Dan biasanya kalau misalkan udah di walang sangit ini, maka padi tersebut itu akan tidak bersih lagi, jadi tidak akan jadi butir-butir beras. Untuk selanjutnya itu untuk orek hijau. Orek hijau itu ini hama vektor atau virus tungau penyebab penyakit tungro. Fase persemaiannya dari mulai pembentukan anakan maksimum merupakan fase paling rentan dengan wereng hijau. Gejalanya biasanya itu ditandai dengan tanamannya kerdil, anakan berkurang, serta daun berubah menjadi kuning sampai kuning oranye. Dan yang terakhir untuk hama putih. Hama putih pada padi sawah ini menyerang tanaman mulai pada fase vegetatif di persawahan sampai tanaman padi berumur kurang lebih 1 bulan. Hama putih akan memakan jaringan permukaan bawah daun sehingga tampak garis-garis memanjang berwarna putih. Tanda adanya hama ini biasanya hanya lapa kecil dan ngengat dengan siklus hidup 35 hari. Next. Selanjutnya untuk pengendaliannya, kalau untuk pengendaliannya ini di sini kalau untuk keong mas itu kita menggunakan cara mekanis. Misalkan kita di lahan sawah, kita melihat ada telur yang berwarna pink atau putih-putih gitu lah, misalnya pink atau putih-putihan, kita itu harus membuang telur itu supaya nanti kita bisa menekan pertumbuhan keong mas tersebut di sawah tersebut. Selain dengan membuang telur-telur keong mas, kita juga bisa dengan pengaturan air. Kan tadi keong mas kan dia senang hidup di sawah yang banyak berair. Jadi di sini sawahnya itu kita bisa atur airnya, misalnya nggak terlalu tergenang terus. Selanjutnya untuk ulat geraya, walang sangit, wereng hijau, dan hama putih, ini biasanya dilakukan secara kimiawi. Soalnya ini hewannya hewan kecil, tidak bisa kita pungut satu persatu. Kalau kita kimiawi, biasanya kita semprot dengan uh, insektisida. Itu ada beberapa bahan aktifnya yang bisa saudara-saudara lihat. Oke, mungkin di next untuk pengenalan penyakit sudah sangat jelas. Next, Mbak. Oke, selanjutnya ada penyakit tanaman padi, penyakit tungro. Tadi sudah kita bahas sebelumnya, kalau penyakit tungro ini dia disebabkan oleh wereng hijau. Jadi wereng hijau ini dia akan menginfeksi virus tungro yang akan menyebabkan tanaman tersebut menjadi kerdil dan mudah berwarna kuning dari ujung daun. Ujung daunnya melintir dan jumlah anakan lebih sedikit dari tanaman sehat. Ini untuk penyakit tungro. Selanjutnya untuk penyakit busuk batang. Penyakit busuk batang ini yang biasanya disebut Helminthoxarium sigmoideum. Penyakit busuk batang ini merupakan salah satu penyakit utama di Indonesia. Jadi penyakit ini itu selalu ditemukan pada musim tanam dengan kategori infeksi ringan sampai sedang. Pada musim hujan, lebih dari 60% tanaman padi di jalur Pantura atau Jawa Barat itu mengalami kerebahan akibat infeksi cendawan H. Terus untuk penyakit hawar daun jingga, penyakit ini tanaman padi sawah adalah Pseudomonas sp, penyakit hawar daun. Dia itu disebabkan oleh bakteri red atau bakteri merah yang tersebar hingga seluruh Pulau Jawa dan Sumatera. Terutama dia itu sering menyerang di sawah pada dataran rendah. Selanjutnya untuk bercak daun coklat, biasanya gejala yang ditandai oleh bercak daun coklat ini dia eh, membentuk bercak dengan warna membentuk bercak daun coklat dengan bentuk opal dengan titik tengah berwarna abu-abu.
Bercak yang masih muda berwarna coklat atau keunguan berbentuk bulat pada serang berat. Jamur menginfeksi gabah dengan gejala bercak daun hitam atau coklat gelap pada gabah. Hawar daun bakteri. Penyakit hawar daun bakteri tanaman padi sawah adalah Xanthomonas orzae. Penyakit hawar daun ini menyerang Penyakit hawar daun ini menyerang di semua musim, baik musim kemarau maupun musim hujan, dan di semua tempat, baik pertanaman padi di dataran rendah maupun dataran tinggi. Pada musim hujan, biasanya berkembang lebih baik. Kerugian yang disebabkan oleh penyakit hawar daun bakteri ini mencapai 60%. Next. Untuk pengendaliannya itu, yang pertama tuh tadi virus tungro dapat dikendalikan dengan cara mengendalikan serangga vektor penularan virus, pertama pengendalian mereng. Jadi untuk hama tungro ini atau penyakit tungro ini, dia itu yang pertama kita harus mengendalikan apa tadi, hama warang hijau. Kan dari tadi dia virus tungro ini disebabkan oleh gigitan dari hama tungro tadi yang bisa menyebabkan kekerdilan dan warna daun menjadi kekuningan. Terus untuk busuk batang, biasanya ini pengendaliannya menggunakan pengaturan jarak tanam, terus dia pemupukan yang berimbang, terus pengapuran pada lahan pertanian untuk mencapai pH yang ideal, dan pengeringan sawah secara berkala. Untuk proses pengendalian secara kimiawinya dengan menggunakan fungisida yang berbahan aktif, hidroklorida, simoksanil, dan lain-lainnya. Selanjutnya untuk hawar daun jingga, untuk pengendalian dengan untuk tidak terkena penyakit ini, yang pertama itu kita harus melakukan pemupukan yang berimbang, terus jarak tanaman yang lebar. Biasanya untuk jarak tanaman lebar ini kita menggunakan jarak tanaman Jajarwo dengan perbandingan 4:3:2, dan pengirian secara berkala. Jadi lahan sawah itu kita harus dikeringkan atau airnya diganti secara berkala supaya penyakit hawar daun jingga ini tidak menyerang tanaman padi kita. Selanjutnya untuk bercak daun coklat, biasanya dilakukan dengan pengendalian secara kimiawi dengan pemberian pupuk NPK yang berimbang, terus juga dengan pengaturan jarak dan pengapuran. Terus kalau misalkan untuk kimiawinya sama dengan menggunakan fungisida. Terus yang terakhir untuk hawar daun bakteri. Biasanya untuk pengendaliannya itu dilakukan dengan rotasi tanam, pengaturan jarak tanam, dan penggunaan varietas tanam serangan BLB. Pemupukan yang berimbang, pengendalian kimiawi itu menggunakan bakteri dari golongan antibiotik. Mungkin segitu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Juliandi sebagai penyuluh. Selanjutnya, dipersilahkan untuk peserta memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk waktunya Bapak Juliandi dan Ibu Nanda. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Iqbal Sandika Putra. Di sini saya selaku petani yang mewakili dari petani-petani lainnya ingin bertanya, adakah penyakit atau hama yang selain dijelaskan tadi? Jika ada, apakah lebih berbahaya atau biasa saja? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya.
Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Agustin. Di sini saya selaku petani. Saya mau bertanya, kan tadi ada disampaikan mengenai perendaman padi. Nah, itu untuk perendaman padi itu berapa lama ya? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada peserta yang telah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya kepada Juliandi, dipersilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan pertama menjawab pertanyaan dari saudara Iqbal. Apakah ada penyakit lainnya selain penyakit tadi? Dan apakah penyakit lainnya tadi lebih berbahaya? Jadi sebenarnya itu di tanaman padi ini ada banyak sekali hama dan penyakit yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kayak sebenarnya tadi, contohnya masih ada hama tikus yang bisa menggerek batang padi. Terus ada penyakit embung tepung yang putih-putih. Itu tidak disebutkan tadi. Dan untuk berbahaya tidaknya itu tergantung dari ambang batas maksimalnya. Misalkan kita ambil contoh-contoh penyakit hama keong mas. Hama keong mas dia kalau cuma satu atau dua keong mas dia eh, pasti tidak akan berbahaya. Cobalah kalau dia misalkan lebih dari 100 keong mas di dalam sawah tersebut, otomatis itu sudah melampaui dari ambang batas keong mas tadi dan dia akan berbahaya atau dia akan menggerek semua padi-padi di lahan tadi. Itu jawabannya mungkin. Selanjutnya untuk pertanyaan dari saudara Agustin, untuk perendaman padi yang waktu proses pembibitan itu, biasanya para petani itu dia perendamannya dilakukan kurang lebih 12 jam. Contohnya misalkan dia mau pembibitannya pagi, berarti dia nanti malamnya, dia malamnya itu akan proses perendaman sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Dan supaya besoknya paginya itu bisa untuk dilakukan pembibitan. Mungkin segitu jawabannya. Terima kasih kepada Juliandi atas jawabannya. Sekian simulasi pemberdayaan masyarakat dari kelompok 10. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sebagai moderator, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.